Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengungkapkan rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Patut kita syukuri karena hari ini kita memasuki puasa, ada yang 23, ada yang 22, yang 21, terserah awalnya kapan. Yang payah itu yang tidak puasa. Mudah-mudahan puasa kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di yaumil akhir, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, bahwa setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh kita semua ini akan terlihat hasilnya setelah kita melakukan amal itu. Misalnya puasa itu akan terlihat setelah kita menjalankan puasa, yaitu dengan ditandai la'allakum tattaqun. Salat kita bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Zikir, hati kita menjadi tenang. Orang haji setelah pulang haji, dia semakin baik perilakunya. Nah, maka puasa yang kita lakukan sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di akhir ayat itu adalah la'allakum tattaqun. Takwa itu ternyata mengandung dua indikator. Yang pertama adalah ihsan, yang kedua adalah istiqomah. Ihsan, seringkali kita mendengarkan hadis yang cukup populer, anta tutallahu ka'anaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah, kalaupun tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kita. Kalau kita bicara tentang ihsan, kita selalu mengoneksikan dengan satu peristiwa yang pernah dialami oleh Khalifah Umar bin Khattab bersama Abdullah bin Dinar saat beliau melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah. Di tengah perjalanan beliau ketemu seorang anak gembala yang turun dari bukit mengembalakan gembalaannya, dan kemudian Khalifah Umar menguji keamanahan anak tersebut dengan cara beliau meminta agar anak gembala itu menjual seekor kambing. Nah, jualah seekor kambing itu. Dia mengatakan anak gembala itu, "Tuan, ini bukan kambing saya, tapi kambing majikan saya." Khalifah Umar menimpali kalimatnya, "Bilang saja sama majikanmu bahwa kambing yang hilang itu dimakan oleh serigala." Kemudian anak itu mengatakan, "Fa'ainallah." Artinya, kalau begitu, di manakah Allah? Dengan kalimat fa'ainallah itu kemudian terasa terguncang jiwa Khalifah Umar bin Khattab, karena kalimat itu mengingatkan kepada kita pada sebuah ayat keempat di dalam surat Al-Hadid yang berbunyi,
Walladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yuliju fil ardh wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum inna ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Dia mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat yang lain bisa kita dapatkan yang menceritakan hal senada dengan itu adalah surat Al-Mujadilah ayat 7. Yang jelas bahwa anak gembala ini menunjukkan sikap ihsan. Dan saat kita berpuasa, luar biasa sikap itu ada pada diri kita. Di siang hari yang terik, kita dalam keadaan haus, kemudian kita berwudu, mungkin berkumur, tidak ada seorang pun yang tahu kalau kita misalnya menelan sedikit air, tidak ada yang tahu. Tetapi kenapa kita tidak pernah melakukan itu? Maka hal seperti ini nanti dampaknya sebetulnya bisa kita lihat. Apakah setelah selesai Ramadan ini, pada 11 bulan berikutnya kita bisa menegakkan ihsan itu di dalam kehidupan kita. Ini pertanyaan yang perlu kita jawab masing-masing. Apakah kita mampu atau tidak? Seperti halnya seorang anak gembala tadi yang dia mengatakan bahwa kehidupannya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat fa'ain Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bahwa ihsan sebagai satu hasil dari proses kita berpuasa. Ihsan itu seperti juga iman. Yang namanya iman itu al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Saat kita sedang berada dalam majelis pengajian seperti ini, insya Allah iman kita naik. Tapi bisa jadi setelah majelis pengajian selesai, kita turun dari masjid. Bisa jadi turun sesuai dengan ketinggian masjid. Ya, mungkin ada yang melihat sendal baru, wah ditukar. Karena khotibnya menyampaikan ambil yang baik-baik, tinggalkan yang jelek. Maka sendal yang baik diambil, sendal dia yang jelek ditinggal. Itu iman turun. Setiap saat kita bisa sebetulnya kita melihat semut bisa meningkatkan iman. Pada saat kita kagum penciptaan tentang semut, kita perlu kagum barang yang sekecil itu. Kalau tubuh kita sebesar ini, organ tubuhnya mungkin terketahui seberapa besar paru-paru kita yang kita gunakan untuk nafas. Tapi kalau kita perhatikan, mungkin kita perlu tanya kepada dokter hewan yang khusus semut berapa. Seberapa besar kira-kira jantungnya semut itu? Seberapa besar mungkin paru-parunya semut? Pada saat kita kagum terhadap ciptaan Allah, kemudian kita ingat dan kemudian melafazkan kalimat Masya Allah, Subhanallah, kemudian kita berzikir kepada Allah, maka disitulah iman kita naik. Nah, sehingga untuk meningkatkan iman, menaikkan iman ini sebetulnya bisa kita lakukan di setiap saat, bahkan mungkin di tempat yang kurang bagus saja bisa kita jadikan meningkatkan iman. Kalau kita misalnya di kamar mandi itu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketika
iman seseorang itu meningkat, kemudian dia dalam posisi meningkat, kemudian malakatul maut datang mencabut nyawanya, insya Allah orang tersebut bisa menjadi husnul khotimah. Tapi pada saat iman turun, tiba-tiba malakatul maut datang, mungkin kita bisa su'ul khotimah. Maka tugas kita sebagai manusia yang memiliki sifat iman naik turun tadi perlu memperhatikan apa saja yang kira-kira bisa kita lakukan dalam rangka untuk meningkatkan iman. Karena nanti setelah Ramadan, ini kan sudah hari ke-20 berapa ini? Bingung saya ya, karena puasanya beda. Jadi kalau saya mengatakan 22, ada yang baru 21, terserah itu ya. Tapi setelah Ramadan nanti, apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan iman sehingga ketakwaan itu selalu ada melekat pada diri kita? Di samping setiap Jumat kita sudah diingatkan oleh para khatib, ya, karena rukun dari khutbah salah satunya adalah mengingatkan ketakwaan pada jamaah. Saudara itu yang dirahmati Allah, karena waktu yang sangat terbatas, 5 faktor yang perlu kita perhatikan agar sikap ihsan iman kita terus ada peningkatan. Yang pertama adalah tajwidul ulum, membekali diri kita dengan ilmu yang bisa mengantarkan diri kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman itu dipupuk dengan ilmu. Maka jadilah orang yang selalu haus ilmu dan terus belajar tentang kebenaran. Ya, sekarang majelis-majelis taklim kita sudah mulai tumbuh. Setelah 2 tahun kita tidak menyelenggarakan majelis taklim kajian, sekarang Ahad pagi sudah mulai banyak kajian-kajian, sehingga itu bisa kita jadikan sebagai ladang untuk meningkatkan ilmu kita. Semakin mengenal ilmunya Allah yang begitu luas, dan kita semakin mengenal sesungguhnya Allah adalah maha berilmu. Dan ilmu yang kita miliki setinggi apapun gelar kita belum ada apa-apanya. Bahkan semakin tinggi jenjang pendidikan yang kita miliki, sesungguhnya mengantarkan kita untuk semakin tawadhu, semakin tunduk bahwa masih banyak ilmu yang harus kita gali. Yang kedua adalah sahabatus sholihin, bersahabatlah dengan orang-orang yang sholih. Karena Rasulullah SAW mengingatkan pada kita semua, seseorang itu akan mengikuti agama dan keyakinan sahabat karib. Maka hendaknya seseorang itu memperhatikan siapa yang akan dijadikan sahabat karib. Cari orang-orang yang memang soleh. Sahabat yang sesungguhnya adalah orang yang selalu mengingatkan kita pada saat kita melakukan sesuatu hal yang menyimpang dari tuntunan agama. Pada saat orang itu mengajak kepada hal yang maksiat, itu sesungguhnya dia bukan sahabat kita, dia adalah musuh kita. Dia sahabatnya setan. Nah, setan itu jelas musuh kita, gitu kan? Kemudian yang ketiga, adinun nasihat. Jadikan agama sebagai nasihat, artinya kita hendaknya sering membudayakan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, meskipun dalam lingkup yang paling kecil, yaitu di keluarga kita. Kadang-kadang kita acuh cuek terhadap keluarga kita, dan kadang-kadang kita kemudian menyerahkan anak turunan kita kepada orang lain. Ya bagus kalau misalnya kita masukkan di pondok pesantren, tapi sebetulnya yang paling bagus adalah kita, karena semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang pernah kita lakukan. Nasihat seperti yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Asr, wal asri ilal insana lafi khusr ilal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Nah, kemudian yang keempat, salah satu yang dirahmati Allah, istiqomah fil amal. Tadi saya sampaikan bahwa indikator takwa adalah ihsan dan istiqomah. Ternyata istiqomah itu bukan sekedar ajak kita melakukan satu amal, tapi ada upaya, kesungguhan, perjuangan untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Jadi kalau dalam bahasa kita ada fastabiqul khairat, itu bukan berlomba-lomba untuk kebaikan. Kalau saya memaknai fastabiqul khairat itu adalah jadikan diri kita yang terbaik. Karena kalau kita berlomba-lomba untuk kebaikan, kita bisa jadi tidak mendapatkan kebaikan karena kita kalah dalam berlomba. Tapi kalau kita menjadikan diri kita yang terbaik, maaf kalau saya boleh pinjam ya, jargon satu merek kendaraan, selalu terdepan. Apa itu? Mungkin saudara-saudaraku sudah tahu ya, yang selalu terdepan. Bahkan inovasi tiada henti itu perlu kita jadikan pemicu dalam diri kita untuk inovasi tiada henti itu. Ya, kita selalu beramal yang terbaik, terus berupaya yang terdepan. Jadi kalau di masjid ini belum ada yang datang, kita yang lebih awal datang misalnya. Kalau di masjid ini ada kotoran, kita yang lebih dulu membersihkan. Tidak usah menunggu, nanti kan ada marbotnya sendiri, nggak usah seperti itu. Karena jangan disepelekan pekerjaan orang yang membersihkan masjid. Mungkin kita pernah mendengar ada seorang sahabat perempuan, sahabat Nabi perempuan namanya Ummu Mahjan, yang dia selalu membersihkan masjid Rasulullah. Dan oleh para sahabat yang lain dianggap pekerjaan yang tidak bagus, sehingga saat meninggal beliau tidak dilaporkan kepada Rasulullah. Meskipun ada sahabat yang memang mau menyampaikan kepada Rasulullah, tapi Rasulullah sudah sarih dan akhirnya tidak mau membangunkan. Dan tiba-tiba setelah Rasulullah bangun esok harinya bertanya, di mana itu Ummu Mahjan? Dia sudah meninggal ya Rasulullah, kenapa engkau tidak beritahu saya? Maka kemudian Rasulullah ngendika, tunjukkan saya di mana kuburannya. Maka Rasulullah ditunjukkan dan kemudian Rasulullah sholat di atas kuburan Ummu Mahjan dan berdoa, yang inti doanya adalah bahwa kuburan ini awalnya gelap, setelah saya lakukan sholat di atasnya, kuburan ini menjadi terang. Jadi karena amal yang diperbuat yang Rasulullah suka itu, maka akan menjadi wasilah bagi orang tersebut dalam kehidupan setelah di dunia. Nah, maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, upaya kita untuk selalu memperbaiki amal kita yang terbaik dan terdepan itu harus kita lakukan. Kemudian yang terakhir, ya, kita tidak bisa lepas dari doa, memohon Allah kepada Allah bahwa mudah-mudahan kita diberikan sikap istiqomah, sikap ihsan, iman kita yang terus meningkat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dengan cara seperti itu mudah-mudahan Allah memberikan keteguhan kepada diri kita dalam beriman, dalam beristiqomah, di dalam ihsan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang singkat ini memberikan motivasi kepada saya pribadi dan jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini untuk bisa berbuat yang terbaik sebagai perwujudan indikator takwa kita setelah menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.